Jenis gitu yang di atasnya. Ada yang di atasnya. Iya. Jenis gitu yang di atasnya. Ada yang di atasnya. Iya. Jenis gitu yang di atasnya. Ada yang di atasnya. Om, itu anak-anak di sana loyo jaringannya. Jangan. Om, dia stop, tapi yang selama ini masih normal kita bisa ambil alih. Jangan. Om, dia stop, tapi yang selama ini masih normal kita bisa ambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Sulawesi Selatan. Kami anggota Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Sulawesi Selatan, para anggota Komisi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili perwakilan yang kami hormati, pejabat wali kota Makassar, yang kami hormati, daerah pimpinan dan anggota DPRD kota yang kami hormati, pejabat wali kota Makassar, anggota yang kami hormati, pimpinan daerah anggota DPRD kota yang kami hormati, pejabat wali kota Makassar, anggota yang kami hormati, pimpinan daerah anggota DPRD kota yang kami hormati, pejabat wali kota Makassar, anggota yang kami hormati, pimpinan daerah anggota DPRD kota yang kami hormati, pejabat wali kota Makassar, anggota yang kami hormati, pimpinan daerah anggota DPRD kota yang kami hormati, pejabat wali kota Makassar, anggota yang kami hormati, pimpinan daerah anggota DPRD kota yang kami hormati.
Pembacaan doa oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar, Ausas Bapak Dr. H.M. Arsyad Ahmad. Pembacaan doa oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar, Ausas Bapak Dr. H.M. Arsyad Ahmad. Pembacaan doa oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar. Kita berdoa, kita izinkan kembali untuk mengunjungi
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal mannu fadlan. Wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abiduka riqqan wa anta lam tazal bidzalika ablan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan rasa syukur dan tafakkur, seiring dengan pelaksanaan rapat paripurna DPRD dalam rangka peringatan hari jadi ke-413 Kota Makassar tahun 2020, kami panjatkan doa kehadirat-Mu. Semoga acara ini senantiasa mendapatkan rahmat, hidayah, dan ridha-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami. Jadikanlah kami untuk senantiasa mengedepankan semangat pengabdian dan ketulusan, saling menyemai kedamaian, saling menjaga kerukunan, saling menampakkan keramahan, dan saling menyokong kemajuan untuk menggapai sejahtera lahir batin di bawah payung rahmat-Mu. Ya Allah, ya Hadi, masih panjang jalan yang harus kami lewati, masih terbentang luas tantangan yang kami hadapi. Kami mohon kepada-Mu, ya Allah, berikanlah kedamaian dan ketenteraman kepada kami. Jadikanlah kami untuk senantiasa bersatu dalam perbedaan, bersama dalam keberagaman. Jauhkan kami dari fitnah, hindarkan kami dari hal yang dapat merusak sendi-sendi persaudaraan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang kami cintai. Allahumma antal alim bisara'ina fa'aslihha, wa antal alim bidunubina faghfirha, wa antal alim bi'uyubina fasturha, wa antal alim bi'awaijina faqdiha. La tarana haitsu nahaitana wa la tafkudana haitsu amartana. A'izzana bil ta'ati wa la tadhillana bil ma'siyati. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma yassir umurana wa sahhil arzaqana waj'al lana min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Aziz ya Ghaffar, ampunilah kekhilafan dan dosa kami, kedua orang tua kami, kekhilafan dan dosa para pemimpin dan para pendahulu kami. Ya Allah, kabulkanlah doa dan minta kami. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, pembukaan rapat paripurna pengumuman DPRD Kota Makassar oleh Ketua DPRD Kota Makassar, Bapak Rudianto Lalu SH. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, dan saya hormati anggota DPR RI Komisi 9 Ibu Adia Muskika Ilham, dan saya hormati
anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, yang saya hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar, yang saya hormati Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, staf ahli wali kota, para kepala OPD dalam lingkup pemerintah Kota Makassar, yang saya hormati kepala instansi vertikal, kepala kantor, direktur Rusda, dan para camat sekota Makassar, yang saya hormati para unsur pimpinan perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta yang hadir pada pagi hari ini, yang saya hormati lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan dan tokoh agama Kota Makassar, yang saya hormati para wartawan dan unsur media lainnya serta hadirin sekalian yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi ini kita bisa hadir dalam rapat paripurna pengumuman DPRD Kota Makassar dalam rangka memperingati hari jadi ke-413 tahun Kota Makassar bertepatan tanggal 9 November tahun 2020 yang lalu. Dan pada hari ini Sabtu tanggal 14 November 2020 kita laksanakan dalam rapat paripurna pengumuman DPRD Kota Makassar di tengah kondisi wabah COVID-19 dan tentu saja tetap mengikuti protokol kesehatan. Pimpinan rapat menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan beserta seluruh hadirin yang telah memenuhi undangan kami pada rapat paripurna pengumuman DPRD Kota Makassar hari ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat pengumuman DPRD Kota Makassar dalam rangka peringatan hari jadi ke-413 tahun Kota Makassar dengan resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sebagaimana kita maklumi bahwa pemaknaan hari jadi pada dasarnya dijadikan sebagai media penghayatan dan introspeksi terhadap apa yang telah dilalui dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di Kota Makassar. Peringatan hari jadi ke-413 tahun Kota Makassar sungguh menarik untuk disimak dan dicermati lebih jauh, mengingat Kota Makassar yang kita cintai ini telah melewati suatu kurun waktu yang sangat panjang. Di dalamnya tentu telah terkandung banyak pengalaman, berbagai peristiwa bersejarah lampau yang telah memainkan peran besar dalam bentuk masa sekarang. Yang kesemuanya itu tidak terlepas dari jiwa dan semangat warga Kota Makassar, Siri, Napace, budaya Sipakatau, Sipakaina, dan Abulo Sibatan, dan semangat kebersamaan dari masa ke masa sehingga mampu melaksanakan perubahan sampai sekarang ini. Hal ini seiring dengan tema dan semangat hari jadi Kota Makassar tahun ini, yaitu adaptasi baru menuju gerbang investasi dan pariwisata. Berkenaan hal tersebut, perkenankanlah saya atas nama pimpinan Dewan beserta seluruh anggota DPRD Kota Makassar mengucapkan selamat hari jadi ke-411 tahun Kota Makassar kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Makassar beserta segenap jajaran pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan PJ Wali Kota Makassar Bapak Profesor Dr. Insinyur Rudi Jamaludin. Kita bersama menyadari bahwa tiap-tiap periode kepemimpinan wali kota dari masa ke masa sepanjang perjalanan sejarah selalu diperhadapkan pada tantangan yang berbeda dalam membangun kota Makassar dari berbagai bidang sesuai kebutuhan dan kehendak masanya. Namun kita semua yakin bahwa periode ke periode jalannya pemerintahan di Kota Makassar ini setiap pemimpin yang diamanahkan menjalankan tugas pemerintahan dan kemasyarakatan bersama warga Kota Makassar telah mampu menyelesaikan tantangan dan berbagai persoalan dengan cara sebaik-baiknya. Oleh karena itu,
Sudah sepatutnya kita mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pendahulu mantan wali kota Makassar yang telah memberi darah baktinya kepada kota Makassar yang kita cintai ini. Itulah sebabnya pada hari jadi peringatan kota Makassar hari ini disertai dengan perenungan sejarah terasa begitu penting sebagai kilas balik menjemput masa kini dan hari esok, disertai sebuah harapan perubahan baru yang kita cita-citakan bersama. Pada bagian lain, arti penting dari peringatan hari jadi kota Makassar adalah sebagai suatu bahan bagi kita semua mengintrospeksi segala sesuatu yang telah dicapai maupun yang belum dicapai serta hambatan-hambatannya selama ini dan menjadi motivasi untuk berbuat lebih baik di masa yang akan datang. Berkenaan dengan hal tersebut, saya mengajak seluruh warga kota Makassar untuk menjaga ketentraman sehingga kota Makassar tercipta rasa aman dan kondusif sebagaimana yang kita harapkan bersama. Beserta paripurna pengumuman dan hadirin yang saya hormati, dari apa yang telah saya sampaikan di atas, pada dasarnya hal ini dapat terwujud karena selama ini terjalin dengan baik kerjasama antara eksekutif dan legislatif yang berlangsung harmonis, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam menghantarkan dan mewujudkan kesejahteraan kota Makassar. Demikian pula yang tak kalah pentingnya keterlibatan berbagai strata sosial masyarakat yang memberikan kepercayaan dalam mendukung berbagai program pemerintah kota Makassar. Namun patut pula kita menyadari bahwa dari berbagai keberhasilan dan prestasi yang patut kita banggakan, harus pula diakui bahwa masih terdapat sejumlah kekurangan, hambatan dan tantangan yang belum sepenuhnya diraih dan diatasi. Oleh karena itu, melalui hari jadi ini kita jadikan sebagai bahan perenungan dalam menjemput masa kini, esok hari kota Makassar yang jauh lebih baik. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Hadirin yang kami hormati, pembacaan singkat sejarah Kota Makassar oleh Bapak Adi Rasid Ali, SEMM, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Izinkan saya sejarah ringkas Kota Makassar. Awal kota Bandar Makassar berada di Sungai dengan pulau-pulau niaga kecil di wilayah itu pada penghujung abad 15. Sumber Portugis memberitakan bahwa Bandar Talok awalnya berada di bawah kerajaan Siam sekitar Antarjeka. Pada pertengahan abad ke-16, Talok bersatu dengan kerajaan kecil lainnya bernama Goa dan mulai melepaskan diri dari kerajaan Siam dan menaklukkan kerajaan-kerajaan sekitar. Akibat semakin intensifnya kegiatan pertanian di hulu Sungai Talok mengakibatkan pendangkalan Sungai Talok sehingga bandarnya dipindahkan ke muara Sungai Jeneberang. Disinilah terjadi pembangunan kekuasaan kawasan istana oleh para ningrat Pulau Taluk yang kemudian membangun pertahanan benteng Sumbawa yang 100 tahun kemudian jadi wilayah inti kota. Pada masa pemerintahan Raja Goa ke-16
didirikan benteng Rotterdam yang pada masa itu terjadi peningkatan aktivitas pada sektor perdagangan lokal, regional, internasional, sektor politik, sektor pembangunan fisik oleh kerajaan. Masa itu merupakan puncak kejayaan Goa. Namun dengan adanya perjanjian Bumaya menghantar kerajaan Goa pada awal keruntuhan. Dari laporan saudara Portugal maupun catatan-catatan lontar setempat diketahui bahwa peranan penting saudara Melayu dalam perdagangan yang mendasarkan pertukaran hasil pertanian dengan barang-barang impor, dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya yang pada umumnya berbasis agraris, maka Makassar menguasai kawasan pertanian yang relatif luas dan berusaha pula untuk membujuk para saudagar kerajaan di sekitarnya agar pindah ke Makassar, sehingga kegiatan perdagangan semakin terkonsentrasi di Bandar Niaga Baru. Hanya dalam seabad saja Makassar menjadi salah satu kota niaga terkemuka di dunia yang dihuni oleh 100.000 orang, kota terbesar ke-20 dunia. Perkembangan Bandar Makassar yang demikian besar itu terkait hubungannya dengan perubahan-perubahan pada tatanan perdagangan internasional masa itu. Pusat utama jaringan perdagangan di Malaka ditaklukkan oleh Portugal pada tahun 1511. Sampai pada pertengahan abad ke-17, Makassar berupaya merentangkan kekuasaannya ke sebagian besar Indonesia Timur dengan menaklukkan Pulau Selayar dan sekitarnya, kerajaan-kerajaan Wolio, Buton, Bima di Sumbawa, Banggai, Gorontalo di Sulawesi bagian timur dan utara, serta mengadakan perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Seram dan pulau-pulau lain di Maluku. Secara internasional, sebagai salah satu bagian penting dalam dunia Islam, Sultan Makassar menjalin hubungan perdagangan dan diplomatik yang erat dengan kerajaan-kerajaan Banten dan Aceh di Indonesia, Golconda di India, dan Kekaisaran Ottoman di Timur Tengah. Hubungan Makassar dengan dunia Islam diawali dengan kehadiran Abdul Makmur Khatib, tinggal atau Dato' Ribandan, yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat, yang tiba di Talok, sekarang Makassar, pada bulan September 1600. Beliau mengislamkan Raja Goa Keplas, mengerangi dan Mandraja dengan gelar Sultan Alauddin, memerintah tahun 1593-1639, dan dengan Mangkubumi, Imalingkaan, dan Manyondri, Karen Katangka, yang juga sebagai Raja Talo, kedua raja ini yang mulai memeluk agama Islam di Sulawesi Selatan. Pada tanggal 9 November 1607, tepatnya hari Jumat, diadakan sholat Jumat pertama di Masjid Talo dan dinyatakan secara resmi bahwa penduduk kerajaan Goa Talo telah memeluk agama Islam. Pada waktu bersamaan pula diadakan sholat Jumat di Masjid Mangalengkara di Sumbawa. Tanggal inilah yang selanjutnya diperingati sebagai hari jadi Kota Makassar sejak tahun 2000, yang telah ditetapkan dalam Perda nomor 1 tahun 2000 oleh almarhum Dr. Andes Haji Amiruddin Maula SH MSI selaku wali kota, yang sebelumnya hari jadi Kota Makassar diperingati pada hari tanggal 1 April setiap tahun. Makassar
Makassar sebagai nama kota di masa pemerintahan Republik Indonesia berubah menjadi ujung pandang sejalan dengan perluasan wilayah dari 21 km menjadi 175 kilometer persegi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 1991 tentang perubahan batas-batas daerah Kota Makassar dan kabupaten-kabupaten Maros, Pangkajene, dan Kepulauan di dalam lingkungan daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 31 Agustus 1971. Kemudian kota ini dinamakan kembali menjadi Makassar pada tanggal 13 Oktober 1999 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 6 tahun 1999 tentang perubahan nama kota ujung pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai wujud keinginan masyarakat yang mendapat dukungan DPRD bersama pemerintah kota. Berikut Wali Kota Makassar dari masa ke masa sejak pemerintah Belanda sampai sekarang. Nama-nama Belanda semua ini bisa dibaca. Pemerintah kolonial Belanda J.H. Dambrik 1918-1927. Dambrik J.H. di Grup 1927-1931. Kata-kata kompeni semua. J.H. Pekan Rat Pekan 1931-1932. Insinyur Van Lier 1932-1933. J.H. Derlat 1933-1934. J. Lewis 1934-1936. F. Bruno 1936-1942. Kira penting balik. Pemerintah Jepang Yamasaki 1942-1945. Pemerintahan Nika HP Brum 1945. DM Van Swieten 1945-1946. Pemerintahan Republik Indonesia Serikat RIS Abdul Hamid dan Menggasim 1947-1950. IM Khaimuddin 1950-1951. J. Mawengka 1951. Pemerintahan Republik Indonesia Sampara dan Lili 51-52. Ahmad Darsarudin 52-57. N. Yunus saya ulangi lagi, N. Yunus Dus dan Mile 57-59. Latif dan Masikki 59-62. H. Arupala 62-65. Kolonel Haji Muhammad Daim Patompo 65-76. Kolonel Abustam 76-82. Kolonel Yansi Raid 82-88. Kolonel Suwahyo 88-93. Haji Andi Muhammad Galib 1994. Dr. Andes Haji Abdul Malik Bemasri SA MS 1994-1999. Dr. Andes Alwirum 1999. Dr. Andes Haji B. Amiruddin Maula SH MSI 1999-2004. Insinyur Haji Ilham Harib Sirajuddin MM 2004-2008. Insinyur Haji Heri Iskandar MSI 2004-2008.
2008-2009. Selanjutnya Insinyur Haji Ilham Arif Sirajuddin MM 2009-2014. Selanjutnya Insinyur Haji Muhammad Randa Rinaldo 2019. Dr. Haji Muhammad Iqbal S. Suhaib ST MT 13 Mei 2019 13 Mei 2020. Profesor Dr. Insinyur Yusran MSI 13 Mei 24 Juni. Dan wali kota kita Profesor Dr. Insinyur Engineering 24 Juni 2020 sampai dengan sekarang. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikut ini pemutaran video sekilas Kota Makassar.
dalam putusan. Bagaimana menghadirkan ikon-ikon yang memiliki daya tarik pariwisata dan ikon yang memberikan daya tarik investasi. Briefing pembangunan jalan metro Tanjung Bunga saya nyatakan dimulai. Hadirin yang kami hormati, sambutan penjabat Wali Kota Makassar, Bapak Profesor Dr. Insinyur Rudi Jamaldin, Master Engineer. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati, kami banggakan, kami cintai semua, Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan bersama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan. Tentu yang kita hormati dan kita banggakan pula anggota Komisi 9 DPR RI Ibu Alia Mustika Ilham, yang kami hormati pula para anggota Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan yang berkesempatan hadir atau yang mewakili. Tentu yang kita hormati, kita banggakan Bapak Pimpinan, Wakil Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Makassar, para anggota Forkopimda Kota Makassar yang hadir, unsur perguruan tinggi, rektor yang sempat berkesempatan hadir atau yang mewakili, Bapak Sekretaris Daerah Kota Makassar bersama
Ibu Ketua Dharma Wanita, Kepala OPD, Bapak Camat yang mungkin mengikuti secara virtual, dan yang kami hormati pula tentu para tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama yang berkesempatan hadir, serta seluruh hadirin hadirat insan pers, rekan-rekan media yang hadir pada acara perayaan hari ulang tahun Kota Makassar yang ke-413. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tentu hari dari Kota Makassar yang ke-413 ini memiliki keunikan tersendiri, di mana pertama kalinya hari ulang tahun Kota Makassar ini kita laksanakan di dalam ruang paripurna DPRD Kota Makassar yang mulia ini. Jadi di awal saat kami berbincang-bincang dengan Pak Ketua bahwa seyogianya hari ulang tahun kota itu hari ulang tahunnya masyarakat Makassar, di mana teman-teman dewan itu adalah representasi warga Kota Makassar, sehingga sebenarnya yang layak dilaksanakan, yang cocok melaksanakan adalah dewan. Kami kota tinggal mensupport, kita dibutuhkan kita siapkan semua, dan alhamdulillah bisa terwujud pada hari yang berbahagia ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tentu keunikan kedua dalam perayaan hari ulang tahun Kota Makassar ini, kita berada dalam suasana pandemi COVID-19. Sejak kami diamanahkan oleh Bapak Gubernur sebagai PJ Wali Kota, beliau memerintahkan untuk segera bisa mengendalikan COVID-19. Dan kita bersyukur, alhamdulillah berkat kerjasama yang sangat solid, kerjasama yang sangat erat bahu-membahu untuk semua unsur TNI, unsur Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, tentu termasuk anggota dewan yang kami muliakan. Alhamdulillah COVID Makassar tidak dinyatakan keluar dari zona merah memasuki zona oranye. Tentu tugas kita yang kedua harus bagaimana menyembuhkan kembali ekonomi kita yang sempat terpuruk akibat adanya COVID-19. Kita tahu betul bahwa beberapa masyarakat kita harus putus hubungan kerja, income keluarga menurun, angka kemiskinan meningkat. Tentu ini adalah menjadi PR kita bersama yang harus segera kita kembalikan. Ekonomi Kota Makassar harus kita pulihkan, dan tentu kita tidak ingin berlama-lama, kita tidak ingin melambat-lambat dalam hal pemulihan ekonomi. Untuk bisa melakukan itu, tentu diperlukan langkah-langkah strategis, langkah-langkah yang terukur, langkah-langkah yang sistematis dan tepat sasaran untuk memastikan gerakan ekonomi bisa segera maju, bisa segera kembali pulih, dan kalau perlu kita tingkatkan dan kembangkan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Kota Makassar adalah suatu kota dengan penuh berkah. Secara histori tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Wakil Ketua DPRD Kota Makassar bahwa Makassar sejak zaman dulu telah menjadi kota niaga, telah menjadi kota besar, salah satu kota besar di dunia, salah satu kota yang menjadi sasaran, target kunjungan, bahkan menjadi perebutan di kala itu. Selain itu, secara geografis, Kota Makassar tentu memiliki keunggulan karena berada hampir di tengah-tengah gugusan kepulauan Republik Indonesia, berada pada jalur lintas pergerakan dari timur ke barat, dari utara ke selatan. Kota Makassar tentu secara administrasi pemerintahan merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Makassar dikelilingi oleh kabupaten-kabupaten yang kaya sumber daya alam. Tentu modal ini adalah modal yang sangat besar. Tidak ada alasan untuk tidak memajukan Kota Makassar jauh-jauh lebih baik dengan modal yang sebegitu banyak yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Bapak Ibu sekalian, oleh karenanya kami melihat sebagaimana kota-kota besar yang lain, Kota Makassar sebagai salah satu kota terpandang di Indonesia, tentu kita ingin mengembangkan Makassar lebih baik lagi. Kalau perlu Makassar kembali sebagai kota yang besar sebagaimana sejarah telah menunjukkan bukti.
Kota Makassar harus kita dorong unggulan-unggulan ekonominya, potensi-potensi ekonominya. Dan Makassar ini kekuatan ekonomi kita ada pada sektor pariwisata dan investasi. Kalau kita ingin menggerakkan ekonomi Makassar, maka sektor investasi dan pariwisata yang merupakan unggulan kita untuk bisa menarik investasi masuk Makassar, menarik pariwisata masuk Makassar. Dengan investasi dan pariwisata, yakin dan percaya bahwa semua elemen-elemen ekonomi kita akan bangkit, elemen-elemen ekonomi kita akan maju. Kita harus mampu membangun sektor-sektor yang produktif, yang memiliki multiplier efek yang tinggi. Kalau kita membangun satu, kita akan dapat yang lain. Kita membangun satu, kita akan dapat dua dan bahkan lebih. Dengan kalau kita melakukan ini, saya yakin dan percaya masa depan Kota Makassar bisa kembalikan kejayaannya menjadi kota yang terpandang di Indonesia bahkan di dunia. Bapak Ibu sekalian, nah untuk mendorong kemajuan ekonomi Kota Makassar, sebagaimana yang telah kami beberapa kali sampaikan di pada beberapa kesempatan, beberapa program-program prioritas kami telah rumuskan untuk bisa digerakkan, untuk bisa mendorong ekonomi kita. Program-program prioritas yang telah kami susun antara lain bagaimana kita menghadirkan ikon-ikon baru Kota Makassar, menghadirkan ikon-ikon yang memiliki daya tarik pariwisata dan investasi. Seperti misalnya, terima kasih kepada Bapak Anggota Dewan yang telah menganggarkan pelebaran jalan metro Tanjung Bunga yang telah alhamdulillah sekarang sudah dimulai. Insya Allah jalan metro Tanjung Bunga akan menjadi suatu ikon baru Makassar yang akan memiliki multiplier efek yang sangat tinggi. Dengan kehadiran jalan metro akan tumbuh ekonomi lain yang akan mendorong ekonomi Makassar. Kemudian juga kami telah memasukkan program penataan Pantai Losari, dan juga dengan sinergi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kita hadirkan pula ikon baru Kota Makassar, yaitu Lego-Lego. Dan kita berterima kasih kepada Bapak Gubernur yang telah mendorong pembangunan Lego-Lego sebagai salah satu ikon baru Kota Makassar. Juga alhamdulillah dengan prakarsa Bapak Gubernur, ikon baru Kota Makassar akan hadir lagi, yaitu dalam bentuk Twin Tower. Twin Tower ini akan hadir di kawasan CPI. Twin Tower akan menjadi kawasan komersil terpadu. Ini akan memiliki daya tarik luar biasa, dan yang terpenting akan merubah paradigma hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan legislasi di mana akan disatukan di situ. Kemudian juga tentu kita melakukan penataan pulau wisata yang memang Makassar kaya dengan potensi wisata. Program prioritas lain tentu dengan melakukan penataan kawasan zona wisata Makassar, pembangunan pedestrian, taman, perbaikan sistem lalu lintas, kebersihan, termasuk pengoperasian mobil kompaktor. Kemudian yang lain adalah membangun infrastruktur pendukung, seperti membangun pasar modern, bus-bus wisata, gedung parkir, dan penataan jalan-jalan. Insya Allah nanti akan hadir bus wisata gratis Pak di Kota Makassar. Insya Allah akan menambah daya tarik wisata Kota Makassar dan akan memudahkan orang-orang yang ingin menikmati Kota Makassar secara gratis. Tadinya kita rencanakan dilantik hari ini, namun karena ada sedikit keterlambatan di dalam rampungan, kami tidak ingin menyajikan belum rampung. Insya Allah akan kami segera publis pada saatnya dalam waktu dekat ini, insya Allah. Kemudian promosi produk UMKM unggulan tidak kalah pentingnya. Ini adalah sektor-sektor real ekonomi kita, seperti makanan, kerajinan tangan, ada ribuan, bahkan belasan ribu produk-produk UMKM kita. Nah ini tentu kita akan bina, kita akan munculkan sebagai produk unggulan, termasuk kerajinan tangan yang selama ini nyaris terpendam, yaitu di Borong ada kerajinan perak dan di Satano ada kerajinan emas. Kami memandang bahwa ini adalah salah satu hasil kerajinan tangan yang luar biasa yang bisa menjadi suatu hasil karya masyarakat Makassar yang bisa menjadi nilai promosi ke keluar. Bahkan kami targetkan Pak, kalau memungkinkan kerajinan perak ini kalau perlu kita terus ke pasar Jepang. Makanya kita untuk memudahkan kita jadikan tenaga ahli Ibu Konjen Jepang yang membantu. Bersama ini hadir Ibu Konjen Jepang, Ibu Miyakawa.
Ini mantan penyanyi Pak. Jadi kalau disuruh menyanyi, saya sudah tidak perlu takut lagi. Sudah ada yang mewakili, insya Allah. Kemudian tentu pasti tidak kita akan lupakan bagaimana terus mendorong dan membangun pelayanan dasar kita di masyarakat sebagai kebutuhan dasar dari warga kota. Di bidang pendidikan dan kesehatan, perbaikan sekolah, yaitu dalam bentuk bagaimana kita menstandarisasi ruang-ruang kelas kita. Terus terang, saya prihatin melihat ruang-ruang kelas kita, Pak. Hampir semua ruang kelas kita lebih bagus ruang kepala sekolah dari ruang kelas. Sehingga kami memprogramkan tahun 2021 bagaimana menata kembali melakukan standarisasi ruang-ruang kelas sebagai sarana dasar pendidikan. Kemudian bagaimana kita menyiapkan sarana-sarana dasar untuk masyarakat kepulauan. Boleh dikatakan semua pulau-pulau di Kota Makassar kebutuhan dasarnya itu belum terpenuhi. Listrik cuma bisa jalan 6 sore sampai jam 6 pagi. Tidak ada infrastruktur dermaga. Padahal masyarakat pulau adalah warga Kota Makassar juga yang berhak mendapatkan hak atas kebutuhan dasar, berhak mendapatkan perhatian dari warga Kota Makassar. Oleh karenanya di program 2021 pula kami telah memasukkan seluruh pulau-pulau Kota Makassar khususnya berpenghuni harus dilengkapi kebutuhan dasarnya. Bapak Ibu anggota dewan, Bapak Ibu undangan yang hadir, tentu ya Bapak Gubernur, anggota dewan kami muliakan. Semua ini tidak akan bisa jalan, tidak bisa terrealisasi tanpa dukungan dari anggota dewan yang kami muliakan. Dan saya yakin teman-teman anggota dewan yang kami muliakan, kita berada pada satu visi dan satu pemikiran, satu tekad bagaimana menghadirkan suatu karya-karya nyata bagi warga Kota Makassar. Oleh karenanya saya yakin dan percaya pikiran-pikiran cerdas dari teman-teman anggota dewan akan melengkapi, akan menyempurnakan, akan mengoptimalisasi program-program yang menjadi usulan dari pemerintah kota. Dan saya yakin akan dihadirkan suatu program yang rakyat yang betul-betul bisa menumbuhkan ekonomi Kota Makassar menjadi lebih baik demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, tentu semua ini bisa berjalan apabila ada sinergitas. Sinergitas dan kebersamaan adalah kunci untuk membangun Kota Makassar di masa depan. Kita bersyukur Makassar sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Saya selalu mengibaratkan Makassar itu anak emasnya provinsi. Tidak mungkin orang tua kita provinsi mengabaikan anak emasnya, kecuali kalau anaknya kepala batu. Tidak mau mendengar. Kalau kita patuh soleh terhadap orang tua, pasti orang tua akan memperhatikan kita. Dan alhamdulillah Bapak Gubernur dalam memimpin Provinsi Sulawesi Selatan menaruh perhatian yang luar biasa kepada Kota Makassar. Berbagai ide-ide brilian beliau ditumpahkan, berbagai inovasi-inovasi beliau disampaikan, dan tentu tidak berhenti di situ. Berbagai realisasi-realisasi bantuan provinsi telah terwujud di Kota Makassar. Seperti misalnya pemerintah provinsi akan membantu bagaimana menghubungkan listrik kepulauan dengan sistem kabel laut. Provinsi saat ini sedang memprogramkan pengadaan kapal ro-ro untuk melayani pulau-pulau kita. Kemudian pengadaan arsinum yang telah dilakukan di beberapa pulau. Tahun lalu ada di Barancadi, tahun ini arsinum akan ditempatkan pula di Lanjukang, Pulau Samalona, Pulau Langkai. Dan tahun depan, alhamdulillah Bapak Gubernur juga memprogramkan tambahan lagi arsinum itu pulau-pulau kita yang tersisa. Tentu semua ini adalah keinginan beliau untuk menjadikan kembali Makassar berkembang dan jaya sebagaimana dahulu kala. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, secara khusus atas nama pemerintah Kota Makassar tentu kita sangat bersyukur Provinsi Sulawesi Selatan saat ini dipimpin oleh Profesor Nurdin Abdullah. Kita tahu betul beliau mantan Bupati Bantai selama 2 periode. Kita tahu betul hasil karya nyata beliau dengan problematik dan segala kekurangan yang ada di Kabupaten Bantai. Beliau bisa putar balikan fakta bahwa Bantai bisa menjadi kota yang maju, dari kabupaten miskin menjadi kabupaten yang maju. Kabupaten dengan bukan tujuan menjadi kabupaten destinasi. APBD Kabupaten Bantai meningkat dari sekitar 350 miliar menjadi sekitar 1,2 triliun. Tentu pengalaman beliau ini adalah sangat berharga dan itu merupakan
keuntungan bagi kita warga Kota Makassar. Beliau sekarang memimpin Provinsi Sulawesi Selatan dan beliau menaruh perhatian yang luar biasa pada Kota Makassar. Kalau pengalaman beliau, kemampuan beliau ditumpahkan di Kota Makassar dengan modal Makassar yang jauh lebih besar dibanding Kabupaten Bantaeng, saya yakin dan percaya dalam 5 tahun 10 tahun Kota Makassar akan jauh-jauh lebih maju. Kenapa? Karena modal Makassar sebenarnya jauh lebih banyak dibanding modal yang ada di Kabupaten Bantaeng. Oleh karenanya pada kesempatan ini tentu atas nama pemerintah Kota Makassar kami mohon kepada Bapak Gubernur untuk bisa terus mendukung, memberikan arahan, memberikan motivasi, memberikan perhatian kepada Kota Makassar supaya Makassar betul-betul bisa maju dan kita dimajukan bersama dan tentu bersama anggota Dewan DPD Kota Makassar yang kami muliakan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, di akhir kata sambutan ini tentu kembali lagi kami mengingatkan untuk senantiasa melaksanakan protokol COVID-19. Alhamdulillah Makassar telah dikeluarkan dari zona merah menjadi zona oranye. Tetapi tentu penurunan tingkat keterpaparan warga kita harus kita barengi dengan semakin ketatnya melaksanakan protokol kesehatan. Kalau secara matematis maka hubungannya itu hubungan terbalik, Pak. Jadi kalau COVID-nya turun harus semakin ketat kita. Kekeliruan dulu di dalam setelah PSBB Makassar karena ternyata hubungan matematikanya dianggap berhubungan lurus, makanya keliru. Nah, oleh karenanya pada kesempatan ini kami menghimbau kepada seluruh warga Kota Makassar untuk senantiasa lebih waspada diri di dalam pelaksanaan protokol kesehatan. Semoga COVID kita bisa terus kendalikan dan ekonomi bisa terus kita giatkan. Bapak Ibu sekalian, pada akhir sambutan ini izinkan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan bersama Ibu Ketua Tim Bergerak BKK atas kesediaan waktu dan bisa hadir di dalam acara Hari Ulang Tahun Kota Makassar yang ke-413, dan juga ucapan terima kasih kepada Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan dan juga terkhusus terima kasih kepada anggota Dewan Kota Makassar yang kami muliakan atas acara ini yang bisa kita laksanakan secara bersama di ruang rapat yang sudah ingin ruang rapat paripurna Kota Makassar. Akhirnya saya ingin menghimbau kita semua, mari kita satukan tekad, mari kita satukan pikiran-pikiran cerdas kita, mari kita satukan hati kita untuk menjadikan momentum Hari Ulang Tahun Kota Makassar menjadi momentum kebangkitan kita bersama, membawa Makassar menjadi kota yang terdepan berbasis pariwisata dan investasi. Selamat Hari Jadi Kota Makassar yang 413. Semoga membawa berkah bagi kita semua, dan terima kasih kepada seluruh warga Kota Makassar yang kami cintai atas dukungannya untuk bersama-sama kita selanjutnya memajukan Kota Makassar. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, kita ikuti bersama sambutan Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Profesor Dr. Insinyur HM Nurdin Abdullah MAG. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, tentu menjadi kebanggaan kita semua, Bu Haja Alia Mustika Toham, anggota Komisi 9 DPR RI. Biasanya beliau kalau hadir membawa kado ulang tahun, minimal ventilator mungkin. Yang sama saya hormati anggota Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan yang hadir, yang sama saya hormati Bapak Wali Kota Makassar, Ibu, Ketua DPRD, Ibu, dan segenap pimpinan dan Ketua DPRD yang saya hormati. Yang sama saya hormati anggota Forkopimda Kota Makassar, Pak Dandim, Pak Kapolres Tabes, dan Bukadari, dan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Ketua Pengadilan Agama, dan segenap Forkopimda yang lain yang sudah sebutkan satu. Yang sama saya hormati pejabat TNI dan Polri yang hadir, pimpinan partai politik, organisasi masyarakatan, dan Pak Sekda dan segenap ketua wanita, dan pengurus, tokoh masyarakat, pemuka agama, pemuda, insan pers, dan segenap OPD yang hadir, Ahmad, Lurah, dan sama saya hormati, yang saya cintai, saya sayangi, saya buat bergerak Provinsi Sulawesi Selatan. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa la ilaha illallah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrahli sadri wa yassir li lisani yafqahu. Izinkan saya mengajak kita semua untuk memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua hadir pada HUT Kota Makassar yang ke-413. Salawat dan taslim kita curahkan pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga masyarakat. Tentu saya atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Sulawesi Selatan menyampaikan selamat hari jadi Kota Makassar yang 413. Tentu kita juga selama 22 tahun dipimpin oleh Ibu Wali Kota. Saya berharap mudah-mudahan kita semua dalam kondisi kompak semua dalam proses pemerintahan, karena memang tentu sedikit berbeda kalau dipimpin dengan pejabat wali kota, tapi saya kira rasanya sama. Yang sama saya hormati tentu Pak Wali dan Pak Ketua ya kompak terus bertahan di hari jadi ini dan semakin mempererat hubungan kekeluargaan kita, hubungan kerjasama kita, hingga ada yang menjadi harapan bahwa di wali kota tadi dan kita hubungkan bersama. Jujur saja, Makassar ini adalah etalase timur, barometer timur.
dan kota Provinsi Sulawesi Selatan. Tentu kita akan memfokuskan perhatian kita ke Makassar dan apa yang disampaikan oleh tadi. Karena memang pura timur ini adalah Makassar. Makassar ini adalah hub untuk Indonesia. Oleh karena itu kita bersyukur bahwa walaupun dalam kondisi pandemi beberapa program strategis nasional saya selesaikan, termasuk jalan layang, dan insya Allah pada bulan Oktober bandara baru kita akan selesai. Dan tentu dengan selesai bandara baru ini akan semakin memperbesar kapasitas penumpang yang ada. Jujur Pak, bahwa Sulawesi Selatan ini adalah menjadi sorotan publik karena potensi dari semua aspek kita miliki. Oleh karena itu saya kira salah satu yang mendapat dampak positifnya adalah Kota Makassar. Kota Makassar ini hidup dari mais, ya tentu berbagai pertemuan baik nasional, regional maupun internasional. Ya, saya kira inilah kunci dari bagaimana meningkatkan pundi-pundi pendapatan. Oleh karena itu saya sangat berharap bahwa ke depan Kota Makassar ini diciptakan menjadi kota yang nyaman, kota yang asri, kota yang indah, dan dilengkapi berbagai fasilitas untuk kepentingan masyarakat. Ya, kita menyadari betul betapa minimnya akses pejalan kaki Kota Makassar. Nah, ini sangat penting sekali dalam rangka menertibkan parkir dan sekaligus menyiapkan tempat parkir. Karena terus terang, salah satu yang kemacetan kita di Makassar ini adalah tidak adanya tempat parkir yang berkelanjutan, sehingga orang semua parkir di jalan. Ya, kita bisa lihat betapa Sombo'oku ya, yang tentu sangat nyaman kalau kita bisa berjalan kaki melihat Sombo'oku ini sebagai pusat perdagangan emas, tapi dihidupi oleh mobil-mobil yang parkir. Saya kira ke depan ini sudah menjadi perhatian kita. Yang kedua, suguhan ruang terbuka hijau. Ini juga saya kira perlu mendapat perhatian kita bersama. Kami berbagi tugas. Kalau itu adalah kewenangan provinsi, insya Allah kita akan coba-coba menghadirkan, termasuk bagaimana mengurangi kepadatan parkir di Pantai Losari. Itu harus dilakukan. Insya Allah dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan membuat parkir. Sekarang masih dalam proses pembukaan lahan, mudah-mudahan parkir dan kami bangun oleh provinsi ini akan mengurangi beban parkir di jalan raya. Yang kedua, tentu kita juga harus mengambil peran dengan hadirnya berbagai kegiatan secara nasional, internasional di Makassar ini. Ya pasti orang-orang yang datang membawa keluarga, pikirannya adalah mengunjungi tempat rekreasi yang menarik. Sebenarnya kita punya banyak tempat-tempat yang menarik. Pertanyaannya adalah apakah konektivitas sudah terbangun dengan baik, akses ke kawasan-kawasan wisata sudah terbangun dengan baik. Pertama kita memiliki pulau yang canggih, tapi ya akses. Yang kedua, infrastruktur pendukung pariwisata pantai kita. Ya, termasuk yang disampaikan Pak Ustaz Dermaga. Saya ingin memberikan edukasi. Pertama, Sulawesi Selatan kita terus
mendorong efisiensi perencanaan yang efektif, karena ini sangat bergantung pada kekuatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk bersama-sama mendorong perencanaan yang lebih mengarah kepada hal-hal yang lebih produktif. Nah, Provinsi Sulawesi Selatan kita menyadari bahwa provinsi ini adalah wakil pemerintah kita di daerah. Tetapi kami memiliki APBD yang sangat besar. Provinsi memiliki 10 triliun, Makassar memiliki 4 triliun. Kalau ini dua kolaborasi, kita bisa tuntaskan apa yang saya sampaikan. Mungkin di dalam aturan itu karena kewenangan kota, maka provinsi tidak bisa masuk. Tetapi ada diskresi baru yang kami buat, yaitu bantuan keuangan daerah. Jadi kalau di Dewa ini ada program-program prioritas, mari kita kolaborasi. Silakan Pak dikomunikasikan oleh kita. Karena saya sekarang fokus bagaimana anggaran yang besar di provinsi ini kita sebar ke daerah supaya terjadi pemerataan pembangunan. Jadi saya kira sangatlah rugi kita kalau kita presiden. Dan saya setiap kesempatan menyampaikan Makassar ini adalah etalase sebagai kita juga malu kalau orang melihat nama besar Makassar tapi sudah tiba di Makassar kotanya teratur, berbagai fasilitas yang tertata rapi. Mari Pak, kita sama-sama. Makanya saya kira pensiun dengan Paul tadi, kalau kita semua Makassar provinsi presiden, saya kira kita nggak perlu menunggu lama. Dalam waktu cepat kita bisa menyelesaikan berbagai kebutuhan infrastruktur. Jadi Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, termasuk sistem transportasi. Ini adalah keberanian kita. Bagaimana membuat sistem transportasi, akses jalan utama itu tidak dilewati oleh angkot, tetapi angkot atur masuk ke jalan-jalan yang bukan jalan utama. Mungkin mulai kita membangun bus, kita semua provinsi siap. Bahkan saya sudah bicara dengan Dirjen Perhubungan Darat, beliau akan siapkan, kita berkolaborasi bersama. Insya Allah tahun depan kita akan mendapatkan bantuan bus bis. Nah, ini akan kita coba tata transportasi kita. Yang kedua juga bagaimana hotel-hotel ini dilayani oleh bus-bus ke airport. Ini juga masalah penting. Jadi kita hanya menunggu di airport, kita sudah menunggu di depan hotel, kita sudah bisa sampai ke airport. Ini juga salah satu untuk mengurangi kemacetan. Jadi banyak hal sebenarnya yang bisa kita lakukan, ya, termasuk kemarin kami sudah minta teman-teman kita di provinsi supaya melakukan komunikasi dengan perhubungan kota, bagaimana kita menghadirkan sistem transportasi laut yang tentu ada kepastian dari pulau ke pulau, konektivitas. Ya. Kami juga sementara lagi membangun kapal ro-ro yang kapasitas 200 yang menghubungkan 7 pulau yang minimal yang dermaga besar, ya, itu akan disediakan ro-ro. Dari pulau-pulau kecil ke terminal besar itu akan dilayani oleh angkutan rakyat. Saya kira ini penting sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sama saya hormati, ini tentu kita berharap di hari ulang tahun Makassar yang ke-13 ini benar kita bisa berkolaborasi bersama. Contoh apa yang disampaikan Pak Wan tadi, jelas juga
bertanya ini sekian lama 17 tahun itu dikuasai oleh Umar. Alhamdulillah kita bisa ambil alih masuk sebagai wasit dan kita langsung melakukan pengembangan jalan metro dan UPM. Jalan metro ini kalau selesai ini akan menjadi landmark Kota Makassar. Ini adalah level Sudirman Tamrin. Ini harus kita lakukan. Ini harus ada beberapa. Dan memang kita tidak bisa bekerja dengan biasa-biasa. Harus ada gerakan yang luar biasa. Ya, termasuk Matuangi. Ini kan hanya bagaimana membangun komunikasi. Ya, pendekatan ke keluarga kita lakukan. Alhamdulillah Matuangi itu sudah selesai. Insyaallah paling lama Desember kita sudah tender 18 bulan kita sudah bisa menikmati stadion baru. Anggarannya sekitar 1 triliun. Kita berharap akan dikerjakan oleh ahlinya. Dan insyaallah nanti kita berharap ya dikerjakan oleh BUMN. Kami juga terus mendorong bagaimana daerah-daerah wisata di daerah. Dukungan provinsi adalah membangun rest area. Kenapa rest area ini penting? Karena kita merasakan perjalanan jauh kita mau buang air saja kalau bukan pompa bensin dari restoran. Ini kan tidak baik. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami berharap ke depan bisa weekend masyarakat Kota Makassar justru ya pada Malino, Gira, dari daerah masuk Makassar. Sirkulasi ini yang kita coba dorong nanti ke depan. Bapak Ibu sekalian yang sama-sama hormati, dari sisi infrastruktur apa yang disampaikan oleh Pak Wali, kita menjadi pulau Makassar, tapi sangat ironi kita dari daratan sini ke pulau ya contoh Pulau Lelai saja. Pulau Lelai ini hanya jarak tidak jauh, hanya itu ratusan meter, tapi listrik di sana itu pasti jam 6 sampai jam 6. Insyaallah Desember ini kita sudah mulai teram. Kita sudah mulai terapkan sistem listrik bawah tanggul. Jadi bergerak bawah lain tidak lagi harus jam 6 sampai jam 6. Mungkin juga nanti dari situ startnya ke pulau lain. Memang anggaran kita itu kurang lebih butuh 430 miliar. Tapi saya kira kunci adalah kemauan. Nanti kemauan anak, insya Allah awalnya bisa diberikan. Jadi saya kira kalau usah kita terpaku dengan pendapatan ini. Banyak sumber-sumber. Sulawesi Selatan ini punya aset banyak. Makanya saya selalu sampaikan kepada teman-teman saya di dalam. Coba itu apa bedanya aset-aset yang dikelola oleh negara-negara maju dengan negara-negara berkembang. Aset negara-negara maju, asetnya bekerja keras, manusianya biasa-biasa saja. Tapi negara berkembang seperti kita, asetnya tidur, kita kerja keras. Jadi saya kira ini yang harus kita coba. Nah, kalau aset kita bekerja dengan baik, saya yakin pendapatan kita akan naik terus terlihat. Kita ini adalah daerah yang pendapatan, tapi PKD kita kontribusi pajak kendaraan paling besar harusnya sektor pertanian. Ini saya kira Bapak Ibu sekalian anggota dewan yang saya hormati, kita kalau membangun sinergi, membangun tim yang solid, saya kira tidak ada yang sulit untuk yang berkasar. Nah, satu hal juga, ya, alhamdulillah di awal kepemimpinan saya mendorong bagaimana kita tidak bergantung, ekspor kita tidak bergantung lagi Surabaya dan Jakarta. Ya, alhamdulillah sekarang kita
udah direct kok. Semua produk-produk kita udah dari Makassar dan bisa kita menghemat biaya dan hemat waktu juga. Bayangkan Jakarta, Surabaya, Tanjung Priok, Perak, keliling lain itu masih seminggu Pak. Kita di Makassar ini 1,5 hari kita bisa selesai. Izin ekspor kita tidak lebih dari 30 menit selesai. Jadi itu upaya-upaya yang kita lakukan menjadikan Sulawesi Selatan menjadi sebuah daerah. Dan insya Allah Bapak Ibu sekalian, saya tidak terakhir, mungkin kita semua sudah dengar, kita baru saja launching ground breaking pembangunan Twin Tower. Jadi Twin Tower ini adalah konsepnya memang kita ingin membangun pemerintahan yang terintegrasi, yang bersinergi satu sama lain. Kalau kita lihat kantor-kantor Pemprov ada di mana-mana, sehingga menyulitkan kita untuk berkoordinasi. Demikian juga dengan DPRD. Kita akan membangun Twin Tower ini dengan 2 fungsi. Dulu pemerintahan provinsi di situ, DPRD juga di situ. Dan siapa yang akan membangun Twin Tower ini? Ini modelnya turnkey Pak. Jadi tidak ada APBD, baik APBD 1 maupun APBD. Ini dibangun betul-betul investasi. Dan masa kembalian 25 tahun Pak. Siapa yang akan kembalikan? Nanti di Twin Tower itu ada hotel, ada mall, ada banyak dan bidang usaha. Kami sudah ingin semua lebih dari cukup mengembalikan. Ini saya kira ini sesuatu yang tentu di masa pandemi ini saya kira kita tahu betul ini resesi dunia, termasuk kita Indonesia juga berdampak resesi. Tapi saya meyakini bahwa Indonesia itu walaupun masuk dalam pusaran resesi, tetapi saya yakin Indonesia paling cepat pulih. Kenapa kita paling cepat pulih? Karena kita memiliki wilayah lautan kurang lebih 70%. Wilayah daratan kita adalah untuk peruntukan pangan, dan saya yakin dan percaya kita tidak harus menunggu lama dikembalikan. Kita hanya berdoa mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir di bumi Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, satu hal yang membanggakan bagi kita, saya kira kita mendengar apa dan merasa sedih bahwa salah satu provinsi yang memiliki kasus positif terbesar di luar Jawa adalah Provinsi Sulawesi Selatan. Tapi kita memiliki strategi yang luar biasa karena dukungan semuanya, baik pemerintah kota maupun DPRD kota, provinsi maupun kabupaten kota, sehingga alhamdulillah bisa kita kendalikan. Jadi kalau kita lihat sekarang ini kasus positif terus melandai, penyebabnya satu, karena masyarakat itu sudah semakin patuh, masyarakat semakin sadar, masyarakat semakin disiplin untuk protokol kesehatan. Nah, yang membedakan lagi bagi kita adalah dalam kondisi pandemi, pertumbuhan ekonomi kita di kuartal kedua kita minus 3,6, di kuartal ketiga kita positif 4,18. Dan ini adalah pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Itu karena apa? Gerakan kita tadi. Jadi kita ngurusin masyarakat, kita tidak lupakan ekonomi kita. Nah, kalau kita lihat bandingkan dengan berbagai provinsi, 32 provinsi masih pada minus semua. Bahkan penggunaan listrik kemarin di PLN sudah menyampaikan, Pak Gubernur, kami terima kasih Pak atas kegiatan Pak Gubernur. Ya kalau kita bandingkan dengan DKI turun 30%
penggunaan listrik. Sulawesi Selatan tumbuh 4%. Artinya ekonomi tetap ada. Nah, saya ingin menyampaikan kepada kita semua, karena kita semua punya konsisten, tinggal bagaimana kita menjaga. Saya kira Makassar ini kita tahu pada saat masuk musim hujan kita harus antisipasi banjir. Saya berharap bahwa ini ada kesiapsiagaan kita untuk mengingatkan kepada masyarakat terutama drainase kita, mudah-mudahan kita normalisasikan semua agar masyarakat bisa terhindar dari banjir. Saya kira itu saja beberapa yang bisa sampaikan. Sekali lagi juga dulu Kota Makassar yang ke-13, mudah-mudahan Kota Makassar bisa menyelenggarakan Idul Adha dengan aman. Ya, tentu keberhasilan Idul Adha ini ya tentu atas kesadaran kita semua untuk menyerahkan pada rakyat pilihannya. Jadi kita terutama ASN saya berharap jaga netralitas. Ya. Saya demikian saudara-saudara, Assalamualaikum warahmatullahi
pengumuman DPRD Kota Makassar oleh Ketua DPRD Kota Makassar Bapak Rudianto LSH. Beserta rapat paripurna pengumuman dan hadirin yang saya hormati, demikianlah rangkaian acara rapat paripurna pengumuman hari ini dalam rangka peringatan hari jadi ke-413 tahun Kota Makassar telah selesai. Sebelum rapat paripurna pengumuman ini ditutup dengan resmi, maka perkenankanlah saya atas nama pimpinan Dewan beserta seluruh anggota Dewan menyampaikan terima kasih kepada hadirin sekalian yang kami muliakan, yang dengan penuh perhatian dan kesungguhan telah mengikuti rapat paripurna pengumuman DPRD Kota Makassar hari ini dari awal hingga selesai. Izinkan saya mengutip papasan Torriolo yang sangat makna, di mana betapa pentingnya rasa tanggung jawab bersama dalam memajukan Kota Makassar. Karena sedre mituruki, gau sedre dipinawan, empoki risungguan, sepakat dalam ucapan, setinggi dalam tindakan. Semoga kehadiran kita semua di tempat yang berbahagia ini senantiasa mendapat rahmat, berkat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan tugas dalam menjadi kita untuk membangun Kota Makassar yang kita cintai ini. Dirgahayu ke-413 tahun Kota Makassar sekali layak berkembang, pantang hidup, surut ke pandai. Dengan penuh rasa syukur, akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, saya menutup rapat paripurna hari jadi Kota Makassar ke-413 tahun ini dengan resmi diiringi elonna tumangkasar. Ponta salam marambangan, tiaki sikabillai, nanur ekama sirolai sombalata. Bila kita berpapasan, jangan kita berjauhan. Aku harapkan layak kita saling berkaitan. Semakin aman dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai acara tambahan persiapan penyerahan bantuan ventilator dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia oleh anggota Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Ibu Hajar Alia Mustika Ewang dan pemerintah Kota Makassar mohon berkenan melalui tempat penjabat Wali Kota Makassar. Kami berkenan memohon Ibu Hajar Alia Mustika Ewang anggota Komisi 9 DPR kami sampaikan mohon berkenan Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Profesor Dr. Ismi HM Nurdin Abdullah MAG untuk dapat menyaksikan bersama dengan Ketua DPRD Kota Makassar. Apa ki gubernurku? Dan hari kesempatan nasional ke-56 tahun merupakan sebuah kebanggaan Ketara dulu kok. Ketong. sosok tinggal di Sulawesi Cari momen aja. memperjuangkan aspirasi masyarakat utamanya di bidang kesehatan. Pada hari ini beliau menyerahkan bantuan kemanusiaan berupa antara unit ventilator dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk bersama bertekad menuju Indonesia.
Bilang apa ki gubernur ke? Dede. Uang kita habis bro. Ini kan untuk kemajuan Makassar, Wahab.